A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak Rusdi menunggu di bawah pohon rindang yang berada di depan sekolah Anissa. Tak berapa lama kemudian putri bungsunya keluar dari sekolah. Dengan senyum ceria ia menghampiri Pak Rusdi. "Tumben ayah yang jemput?" tanya Anissa. "Ayah kebetulan gak pergi ke ladang. Ibu mungkin ke rumah Pak Usman." "Oh, Pak Usman itu bapaknya almarhum Budi Rere ya Pak?" "Iya. Mungkin ibumu bantu-bantu masak di sana. Cepat naik. Ayah mau ngajak kamu ke rumah kakek." Titah Pak Rusdi. Ia ingin bertanya dan meminta bantuan ayah mertuanya. "Yeh, asik ke rumah kakek," Anissa bersorak. Ia lalu naik ke atas motor. "Tapi nanti ibu nyariin Anissa. Kok gak pulang-pulang? Gitu ya." "Nanti ayah kasih tahu ibumu lewat telepon." "Oke ya." Anissa siap. Pak Rusdi lalu melajukan motornya ke rumah mertuanya yang berada di desa sebelah. Sekitar 30 menit Pak Rusdi mengendarai motor. Ia berbelok ke sebuah rumah dengan halaman cukup luas, dengan banyak tanaman hias dan juga bunga tumbuh subur di halaman itu. "Ayo turun." Anissa melompat dari motor dan berlari mendahului Pak Rusdi. Rusdi geleng-geleng kepala melihat tingkah Anissa. Ia lalu menyusul putrinya itu. Rumah dengan dinding dari kayu itu selalu membuat Rusdi merasa tenang dan damai berada di sana. Pintu terbuka lebar. Anissa sudah melesat masuk ke dalamnya. "Assalamualaikum." Pak Rusdi memberi salam. "Waalaikumsalam," jawab ayah mertua Pak Rusdi. Ia keluar dari dalam bersama dengan Anissa dan juga seorang perempuan berjilbab lebar. Dialah ibu mertua Pak Rusdi. "Abah, emak." Pak Rusdi mencium tangan ayah dan ibu mertuanya dengan takzim. "Tumben Anissa pulang dari sekolah langsung ke sini, Rus." Tugas Bu Salamah, mertua Rusdi. "Ada yang mengganjal dalam hati saya, Mak. Saya ingin minta saran dari Abah." Pak Rusdi mengutarakan maksud kedatangannya. "Katakan saja beban apa yang mengganjal dalam hatimu." Tugas Abah Somad. Rusdi melirik Anissa. Rusdi melirik Anissa yang sedang memakan keripik pisang dalam toples. "Anissa, makan keripiknya di teras ya, sambil nungguin Om Hasan pulang." Bu Salamah tanggap. Ia tahu Rusdi tidak ingin permasalahannya didengar putrinya. Anissa mengangguk. Gadis kecil itu pergi ke teras bersama dengan neneknya. "Apa yang ingin kamu tanyakan, Rusdi?" tanya pria dengan rambut yang sudah memutih itu. "Ada satu keluarga yang diganggu sosok-sosok peliharaan seseorang. Tapi kepala keluarganya malah meminta bantuan dukun. Yang saya rasa dia juga terlibat dalam gangguan yang dialami keluarga itu."
Saya kasihan melihat keadaan istri dan juga anak-anaknya. Ingin menolong, tapi kepala keluarga itu dengan jelas menolak pertolongan saya. Malah saya didatangi sosok peliharaan mereka. Jelas Rusdi. Siapa nama kepala keluarga itu? Abdullah, kalau tidak salah Abah. Pria berwajah teduh itu berdiri. Ia pergi ke belakang. Sekitar 15 menit, ia keluar menemui Pak Rusdi. Keluarga itu berhadapan dengan manusia dan juga peliharaannya. Ia begitu marah kepada anak perempuan di dalam keluarga itu dan juga ibunya. Kedua wanita itu dalam bahaya. Dan dukun itu cukup kuat mempengaruhi Pak Abdul. Dia berpura-pura baik, padahal ada maksud lain. Jelas Abah Somad. Angin berhembus kencang. Pintu dan jendela terbanting berkali-kali. Peliharaan mereka datang, ucap Abah Somad. Abah Somad memejamkan mata dengan mulut komat kamit membaca doa. Tak lama kemudian keadaan menjadi tenang. Kekuatan mereka cukup kuat. Satu dari mereka melakukan pesugihan dan apa bah? Dan penglaris yang dia pakai hanya sebagian kecil dari persekutuannya dengan setan. Yang lebih parahnya, pesugihan yang dilakukannya, wanita itu sudah mengorbankan banyak nyawa untuk dijadikan tumbal. Astagfirullah. Saya pikir wanita itu hanya menggunakan penglaris. Ternyata sampai sejauh ini. Ujian hidup memang berat. Salah satunya kemiskinan. Bagi mereka yang tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan, mereka memilih jalan pintas dengan cara meminta bantuan kepada selain Allah. Padahal ada harga mahal yang harus mereka bayar dengan meminta bantuan kepada selain Allah. Abah Somad lalu menghembuskan napas. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Apakah saya harus menolong mereka? Tapi saya sedikit tersinggung dengan perkataan Pak Abdul yang mengatakan dukun itu tahu segalanya dibandingkan dengan saya. Kamu ingin dipuji dan terlihat hebat di mata mereka. Abah Somad menaikkan satu alisnya. Tidak, Bah. Bukan seperti itu maksud saya. Saya tidak ingin dipuji atau terlihat hebat. Kalau begitu tolong saja. Mereka dalam masalah. Abah Somad menepuk punggung Rusdi. Baik, Bah. Saya akan membantu mereka. Ada dari anggota keluarga itu yang mendukungmu, bukan? Iya, Abah. Semua anggota keluarga itu ingin saya yang menolong mereka. Hanya Pak Abdul saja yang tidak menginginkan saya membantu. Kamu bicaralah kepada salah satu dari mereka. Jika Pak Abdul dikendalikan oleh dukun itu yang kemungkinan bekerja sama dengan perempuan itu, hanya ada satu cara mematahkan kendali dari dukun itu. Bagaimana cara mematahkan kendali yang dilakukan dukun itu, Bah? Ambil media yang digunakan dukun itu untuk mempengaruhi Pak Abdul. Media apa yang digunakan dukun itu untuk mempengaruhi Pak Abdul? Gumam Rusdi. Biasanya mereka menggunakan bagian tubuh si korban untuk mengendalikan korbannya. Tugas Abah Somad. Baik, Bah.
Saya mengerti. Akan saya hubungi Pak Darmaji, kakak ipar Pak Abdul. Dia tetangga saya, ucap Rusdi. Rusdi mengambil ponsel dari dalam sakunya. Ia mencari kontak Pak Darmaji. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya panggilan telepon diangkat. Assalamualaikum, Pak Darmaji. Waalaikumsalam, Pak Abdul. Setelah saya tanyakan kepada Abah, rupanya dukun yang bernama Mbah Broto ada hubungannya dengan menghilangnya Bu Lastri. Pria itu membantu seseorang yang mungkin saja itu siapa, Pak Rusdi? Jangan buat saya penasaran. Mbok Karsiam. Jadi kedua orang itu bersekongkol. Nanti kita bicarakan lagi, Pak Darmaji. Pak Rusdi menutup panggilan teleponnya. Di tempat lain, Ibu makan dulu ya. Asna menyuapkan nasi kepada ibunya. Ibu gak lapar nah, tolak Bu Lastri. Makan sedikit saja. Dari tadi pagi Ibu belum makan, bujuk Asna. Akhirnya setelah dibujuk Asna, Lastri membuka mulutnya. Begitu makanan masuk ke dalam mulutnya, Lastri memuntahkan makanan itu. Bersamaan dengan itu juga memuntahkan darah berwarna kehitaman. Bola mata Asna membulat melihat ibunya memuntahkan darah. Tubuh ibunya juga lemas setelah memuntahkan darah itu. Ya Allah, apa yang terjadi dengan ibu? Pelupuk mata Asna memanas. Minum dulu, Bu. Asna memberikan segelas air putih kepada ibunya. Gadis itu lalu membersihkan muntahan darah ibunya. Ibu mau tidur nah. Jangan ganggu ibu, ucap Bu Lastri. Baik, Bu. Asna pergi ke teras, membiarkan ibunya beristirahat. Asna duduk-duduk di teras. Iseng-iseng ia membuka sosial media berwarna biru di ponselnya. Ada satu postingan seseorang yang menarik perhatiannya. Miss Cantik. Asna mengernyitkan dahi membaca nama akun yang nongol di berandanya. Asna membuka profil akun yang bernama Miss Cantik. Mulutnya terbuka lebar melihat foto-foto akun Miss Cantik. Rupanya itu adalah akun Murni, anak Mbok Karsiam. Kemayu banget itu si Murni gayanya. Andai saja orang-orang yang bersamanya itu tahu siapa Murni, pasti mereka mikir-mikir berteman sama psikopat macam Murni, ucap Asna bermonolog. Penglaris celana dalam yang Mbok Karsiam lakukan membuat ia menjadi kaya raya di desa mereka. Padahal dulu keluarga Mbok Karsiam sangat miskin. Parangsu suami Mbok Karsiam hanyalah pencari kayu bakar di hutan dan menjualnya kepada warga yang membutuhkan. Seiring waktu banyak warga yang tidak membutuhkan kayu bakar dari Parangsu. Mereka beralih menggunakan kompor gas. Hanya beberapa orang saja yang terkadang masih menggunakan kayu bakar. Sedangkan Mbok Karsiam hanyalah penjual jamu gendong. Penghasilan mereka berdua jauh dari kata cukup. Untuk makan sehari-hari saja Mbok Karsiam sering berhutang. Sedangkan Mas Hardi, kakak laki-laki Murni, merantau ke kota. Sampai sekarang tidak tahu rimbanya. Belum pernah sekalipun ia pulang kampung. Murni seumuran dengan Asna. Dulu sewaktu masih sekolah ia sering memakai sepatu bolong, baju lusuh dengan banyak jahitan di sana sini. Murni tidak pernah membawa uang saku. Ia hanya bisa melihat teman-temannya jajan. Asna sering memberi Murni jajan. Ia juga sering mengajak Murni main ke rumahnya. Bu Lastri memberikan beras dan makanan ketika Murni akan pulang.
Dulu sewaktu mereka miskin, hanya Lastri yang tidak memandang rendah mereka. Ia memanusiakan Bokar Siam setelah menjadi kaya raya. Rupanya Bokar Siam lupa kebaikan Lastri. Wanita tua itu tidak segan menyakiti Lastri. Kekayaan memang bisa menunjukkan sifat asli seseorang. Apalagi kekayaan Bokar Siam didapatkan dengan cara yang tidak baik. Asna. Sontak Asna menegakkan kepalanya melihat orang yang memanggilnya. Murni, ucap Asna terbata. Ia menelan ludah melihat apa yang ada di tangan Murni. Boleh aku duduk di sini? Murni menunjukkan kursi di sebelah Asna. Asna mengangguk. Murni lalu duduk di samping Asna. Ia membawa belati kecil di tangannya. Belati yang sama persis dengan belati yang digunakan Bokar Siam untuk melukai Asna. Murni memutar-mutar belati itu dengan tangannya. Melihat yang dilakukan Murni, Asna sedikit ngeri. Ia menggeser duduknya. Tidak ingin dekat-dekat dengan Murni. Takut anak dari Bokar Siam itu melukainya. Kamu kenapa ngeliatin aku seperti itu, Sina? Tanya Murni. Enggak Komur. Aku cuma ngeri aja melihat pelatimu itu. Bisa nggak sih kamu simpan saja? Protes Asna. Oh, kamu takut dengan pelati ini? Bagaimana jika aku melukaimu menggunakan pelati ini? Murni mengacungkan belati itu kepada Asna. Asna tidak bisa berkutik. Murni mengacungkan belati itu tepat di depan wajahnya. Hahaha, kamu takut nah? Wajah kamu pucat gitu. Murni memasukkan belati ke dalam tasnya. Asna menarik napas lega. Murni tidak melukai Asna. Tapi mengingat apa yang dilakukan Murni dengan ibunya, itu membuat Asna bergidik. Murni sangat lincah memotong-motong kaki dan tangan yang entah itu milik siapa. Kamu ngapain sih bawa-bawa belati? Buat jaga-jaga Sina. Banyak penjahat di luaran sana. Buat jaga-jaga Sina. Banyak penjahat di luaran sana. Oh iya, aku dengar ibumu sudah ketemu. Gak mati kan? Pertanyaan Murni terdengar seperti ejekan bagiku, bukan rasa simpati. Nah, lihat ini. Murni mengeluarkan ponselnya yang aku taksir harganya sekitar 15 juta. Baru? Tanyaku pura-pura. Aku yakin itu ponsel baru. Karena ponselnya Murni diambil Aska. Bukan niatnya untuk mencuri, tapi Aska lakukan untuk mengelabui Bokar Siam, supaya dia mengira yang masuk ke dalam rumahnya adalah pencuri. Ponsel itu juga sudah Aska buang di jalan. Selain berdosa, ia juga tidak sudi memakai ponsel yang pasti dibeli dengan uang haram. Iya, ponselku yang baru 2 hari aku beli dicuri. Jadi aku membeli ponsel baru lagi. Oh, kalau tertangkap itu pencurinya, ingin aku patahkan tangannya. Murni menggerakkan tangannya, seperti sedang mematahkan sesuatu. Asna bergidik. Apa yang dilakukan Murni selalu terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Seandainya ia dan Aska tertangkap, pasti sudah habis mereka dijadikan daging soto Bokar Siam. Nah, kok malah melamun? Aku pulang dulu ya. Hati-hati dengan nyawa kalian yang berani mengganggu dan masuk ke dalam rumahku. Murni berbisik ke telinga Asna. Kata-kata terakhir yang Murni katakan penuh penekanan. Gadis itu lalu pergi. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke Asna.
Murni tersenyum, senyum yang amat menakutkan bagi Asna. Singkat cerita, Pak Darmaji dan Bude Parni datang berboncengan mengendarai motor. Kedua orang itu turun tergesa dari motor. Bude Parni tergopoh-gopoh menghampiri Asna. Pak D Darmaji membuntuti Bude Parni. "Ngapain itu anaknya Mbok Karsiam kesini, Nduk?" tanya Bude Parni. "Bude tahu Murni datang ke sini. Tadi di jalan Bude lihat dia keluar dari halaman rumahmu," jelas Bude Parni. "Bapakmu di mana, nah?" tanya Pak D Darmaji. "Papa ada di Pangklong. Katanya ada orang yang ingin membeli lemari dalam jumlah banyak, Pak D," jawab Asna. "Syukurlah kalau bapakmu gak ada di rumah," tugas Pak D Darmaji. "Memang ada apa, Pak D?" "Ada yang ingin Pak D beritahukan kepada kamu dan juga Aska." "Di mana dia?" tanya Pak D Darmaji. "Dia keluar sebentar, Pak D." "Ya sudah, kita tunggu saja Aska, Pak," timpal Bude Parni. Pak D Darmaji duduk di kursi. Ia mengambil satu bungkus rokok dari saku celananya. Diambilnya satu batang rokok. Ia lalu menyulutnya. Perlahan ia menghisap rokok itu dan menghembuskannya. "Ibumu di mana, nah?" tanya Bude Parni. "Ibu tidur di kamar, Bude." Bude Parni masuk ke dalam rumah. Sementara aku bersama Pak D Darmaji menunggu kedatangan Aska. "Dok, mungkin benar Mbok Karsiam yang telah menyekap ibumu. Tapi ada satu orang yang membantu dia." "Asna, Bapak!" Bude Parni berteriak memanggil Asna dan suaminya. Tergopoh-gopoh Asna dan Pak D Darmaji masuk ke dalam. "Ada apa toh, Bu? Kenapa teriak-teriak?" tanya Pak D Darmaji begitu berada di hadapan Bude Parni. "Lastri, Pak. Lastri hilang," jawab Bude Parni. Asna membeliak mendengar ucapan Bude Parni. "Sudah Bude cari di dapur?" "Sudah, nah. Setiap sudut rumah sudah Bude cari. Tapi tetap ibumu tidak ada," jawab Bude Parni. "Aduh, kemana perginya ibu ya?" Asna mulai panik. Mereka kembali mencari Lastri dan tidak ditemukannya Lastri dimanapun. "Maaf Bude, tadi ibu bilangnya mau tidur dan minta jangan diganggu. Makanya Asna pergi ke teras. Gak tahu kalau ibu akan hilang lagi." "Ibu hilang?" Aska datang dengan menenteng kresek di tangan. Asna mengangguk. "Sudah dicari, Mbak." "Sudah setiap sudut rumah dicari. Tapi ibumu tetap tidak ada," Bude Parni yang menjawab. "Sudah dicari di luar?" tanyanya lagi. "Oh iya, kenapa gak kepikiran dari tadi?" Bude Parni menepuk jidatnya. Gegas mereka mencari Lastri. Namun lagi-lagi Lastri menghilang. "Kemana lagi ibu pergi?" Aska meraup wajahnya. Ponsel di saku Pak D Darmaji bergetar. Diambilnya ponsel itu oleh Pak Darmaji. "Halo, Assalamualaikum Pak Rusdi." Pak D Darmaji terlihat mengangguk-angguk. Raut wajahnya terlihat serius. Ia lalu mematikan panggilan teleponnya. "Ada apa, Pak?" tanya Bude Parni. "Pak Rusdi barusan mengabarkan
jika Lastri pingsan di jalan area persawahan. Perbatasan desa ini dengan desa kita, Bu, jawab Pak De Darmaji. Loh, itu kan lumayan jauh. Untuk apa Lastri pergi ke perbatasan desa? Gumam Bude Parni. Ayokah kita susul ibumu, ajak Pak De Darmaji. Iya Pak De. Aska menyambar kunci motor yang tergeletak di atas meja. Kedua pria itu berjalan keluar rumah. Asna berlari mengikuti mereka. Tunggu Pak De, aku ikut, pinta Asna. Kamu di rumah saja sama budemu, larang Pak De Darmaji. Tapi aku ingin ikut Pak De, rengek Asna. Pak De sama Aska hanya sebentar, ucap Pak De Darmaji. Kedua pria itu lalu pergi meninggalkan rumah. Asna dan Bude Parni gelisah menunggu Lastri. Asna menatap jalanan, berharap Aska segera kembali. Ada apa nah? Kenapa kamu kelihatan cemas? Abdul yang baru datang mengerutkan kening, melihat Asna mondar-mandir sambil sesekali melihat ke jalan. Ibu Pak. Ada apa dengan ibumu? Tanya Abdul lagi. Lastri hilang, Dul. Ada yang menemukannya pingsan di area persawahan perbatasan desa ini dengan desaku, Bude Parni yang menjawab. Kok bisa kamu tidak tahu nah? Ibumu pergi sejauh itu. Abdul menatap Asna tajam. Maafkan Asna Pak. Asna tertunduk. Lain kali, jangan teledor seperti itu, tugas Abdul. Baik Pak. Aska dan suamiku sudah ke sana, Dul. Kamu jangan marahin Asna seperti itu. Abdul mendengus kesal. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Sabar, Nduk. Bude Parni menepuk bahu Asna lembut. Iya Bude. Tak berapa lama kemudian, Aska dan Pak De Darmaji datang bersama Lastri dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya Allah, Ibu. Kenapa Ibu pergi sejauh itu? Ibu kan baru sembuh. Asna memeluk ibunya setelah Lastri dibaringkan di tempat tidur. Bude Parni menggosok-gosokkan minyak angin ke kaki Lastri dan juga memijit kaki adiknya itu. Sedangkan Abdul hanya melihat istrinya tergolek lemas di tempat tidur. Ia melipat tangannya di dada tanpa menanyakan keadaan istrinya. Sudah aku kasih tahu, biarkan Mbah Broto yang menangani Lastri. Tapi kalian semua malah meminta bantuan dari Pak Rusdi. Abdul buka suara. Papa ini kenapa sih harus nyalahin orang lain? Protes Aska. Mbah Broto tidak suka apa yang dilakukan diganggu orang lain. Akibatnya Lastri jadi seperti itu. Harusnya kalau Pak De Rusdi tidak ikut campur, Lastri tidak akan menghilang seperti ini. Andai kamu tahu yang sebenarnya, Dul. Tugas Pak De Darmaji. Apa maksudnya Pak De? Asna menaikkan satu alisnya. Bukan apa-apa nah, jawab Pak De Darmaji. Aku akan ke rumah Mbah Broto. Buat apa Pak? Protes Aska. Hanya Mbah Broto yang bisa menolong Lastri. Ia bilang Lastri dalam pengaruh Mbok Karsiem, jawab Abdul. Eleh,
Masa iya Mbah Broto bisa menolong? Palingan juga dukun itu hanya membuat semuanya jadi runyam. Bude Parni menimpali sambil terus memijit kaki Lastri. Abdul tidak menjawab. Ia memilih pergi dan tidak ingin berdebat dengan anak dan juga kakak iparnya. Bapak lebih memilih Mbah Broto daripada mendengarkan kita, omel Asna. Biarkan saja, Nduk. Bapakmu itu dalam kendali Mbah Broto, ucap Pak De Darmaji pelan. Maksud Pak De? Asna mengerutkan kening. Bapakmu sudah pergi belum? Coba dicek, Kak. Kalau dia sudah pergi, nanti Pak De ceritain. Baik Pak De. Aska keluar untuk memastikan Abdul sudah pergi atau belum. Tak berapa lama kemudian ia kembali. Bapak sudah pergi Pak De. Kata Pak Rusdi, bapak kalian dikendalikan Mbah Broto. Dia akan selalu menuruti perintah dari Mbah Broto. Walaupun itu salah, di mata Abdul itu tetap benar. Astagfirullah, Bapak. Pantas saja Bapak berubah banget, tukas Asna. Dan kalian tahu tidak, jika Mbah Broto bekerja sama dengan seseorang untuk menjatuhkan keluarga kalian. Menjatuhkan keluarga kami Pak De, Aska mendelik. Menurut Abah Somad, mertua dari Pak Rusdi seperti itu. Siapa yang ingin menjatuhkan keluarga kami Pak De? Tanya Asna antusias. Pak Rusdi tidak menyebutkan orangnya. Dia hanya mengatakan jika Mbah Broto itu membantu seseorang untuk menyakiti keluarga kalian. Sepertinya kamu dan ibumu pernah punya masalah dengan orang itu, Asna. Aku dan ibu pernah punya masalah dengan orang itu Pak De. Pak De Darmaji mengangguk. Siapa ya orang yang pernah punya masalah denganku dan ibu? Gumam Asna. Ia mengingat-ingat siapa yang pernah punya masalah dengannya dan juga ibunya. Ah, aku tahu siapa orang itu. Aska menjentikan jarinya. Siapakah? Asna, Bude Parni dan juga Pak De Darmaji bertanya serempak. Mbok Karsiem. Iya, aku yakin Mbah Broto bekerja sama dengan Mbok Karsiem. Bagaimana mungkin? Mbah Broto sendiri yang mengatakan jika ibu disekap di rumah Mbok Karsiem, jika dia membantu Mbok Karsiem, tukas Asna. Aska terdiam. Perkataan kakaknya itu ada benarnya. Tapi yang punya masalah dengan ibu dan Asna hanya Mbok Karsiem. Mungkin saja Bu Nur, ucap Asna. Iya, di hari sebelum ibu menghilang, Bu Nurlah yang datang marah-marah kepada ibu. Tapi kan Bu Nur tidak punya masalah denganmu, Mbak, timpal Aska. Bu Nur datang marah-marah kepada ibumu karena apa? Tanya Bude Parni. Dia marah-marah karena katanya ibu memberikan kue basi untuk orderannya, jawab Asna. Sejak kapan Lastri menjual kue basi? Jangan-jangan itu hanya tuduhan dari Bu Nur, ucap Bude Parni. Kue-kue itu dikembalikan oleh Bu Nur, dan aku mencicipi kue itu memang sudah basi Bude. Padahal ibu membuatnya di pagi hari. Gak mungkin juga basi. Tapi gak tahu kok bisa basi, ujar Asna. Berarti memang ada yang tidak suka kepada ibu kalian, timpal Pak De Darmaji.
Bisa jadi kue yang tidak basi itu dibuat basi oleh kerjaan seseorang. Bude Parni buka suara. Bisa seperti itu ya Bude? Bisa. Dalam bisnis, persaingan itu kadang membuat orang tidak waras. Timpal Pade Darmaji. Tapi memang sepertinya bukan Bu Nur yang tidak suka kepada ibu dan aku, ujar Asna. Asna menopang tangannya. Ia tengah memikirkan sesuatu. Ah, iya. Waktu aku dan Aska menyelinap masuk ke dalam rumah Mbok Karsiam di malam hari, Mbok Karsiam bicara dengan seseorang, dan aku tahu siapa orang itu sekarang, tugas Asna. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.